Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Zamrud Widas Pratama, peserta latihan dasar Puslatbang KDOD Lan Samarinda Angkatan 15. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, Indonesia Maju. Pada hari ini, saya akan membicarakan satu materi yang masih berhubungan dengan Dirgahayu atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini, yaitu adalah nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Pentingnya apa untuk kita sebagai rakyat Indonesia dan sebagai aparatur sipil negara? Baiklah, mari kita bahas bersama-sama. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi aparatur sipil negara dimulai dari sila 1 dan sila 2. Sila 1 Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana agama membawa pengaruh besar terhadap kehidupan bangsa Indonesia, dimulai dari sistem kepercayaan hingga masuknya beberapa jenis agama seperti Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen. Oleh karena itu, landasan dalam kita bernegara adalah landasan agama, di mana itu tercantum dalam Pancasila, yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Melandaskan pada prinsip kemanusiaan ini, berbagai tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tidak sepatutnya mewarnai kebijakan dan perilaku aparatur sipil negara. Kita harus bisa melayani dengan sepenuh hati, tidak memandang ras, ataupun jabatan, kepentingan politik, semuanya harus kita layani dengan integritas tinggi. Berikutnya adalah nilai-nilai nasionalisme dari sila 3 sampai 5. Sila 3, Persatuan Indonesia. Indonesia juga menjadi bangsa yang majemuk secara paripurna karena kemajemukan kultural, agama, sosial, dan teritorial yang mampu menyatukan kita dalam komunitas kebangsaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dari berbagai macam ras, suku, bangsa, tradisi, budaya, kita semua harus bersatu menjadikan sebuah negeri atau disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Tradisi musyawarah yang dilandasi semangat kekeluargaan telah lama ada dalam Nusantara. Akhirnya, banyak sekali hal-hal yang di Indonesia maupun di dalam suatu tradisi suku tertentu dibicarakan secara musyawarah dan mufakat. Ada kata-kata sering kita dengar, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sila terakhir, yaitu sila kelima, adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sering mendengar gemah ripah loh jinawi, toto tentrem karto raharjo adalah sebuah cita-cita kita. Indonesia maju, Indonesia adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin kita masih melihat atau masih mendengar di berita bahwa belum adil secara keseluruhan di saudara-saudara kita yang ada di pelosok. Tapi ini menjadi cita-cita kita bersama bahwa Indonesia harus adil, damai, dan sejahtera menyeluruh. Tercantum dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, berikutnya adalah ASN yang berorientasi kepada kepentingan publik. Undang-Undang ASN memberikan jaminan kepada aparatur sipil negara atau birokrat bebas dari intervensi kepentingan politik, bahkan bebas dari intervensi atasan yang memiliki kepentingan subjektif. Ya, di sini kita sudah diatur bahwa ASN tidak boleh memihak pada suatu golongan tertentu. Kita harus netral seperti itu ya. Dan juga pandangan tersebut didasarkan atas paradigma bahwa ASN merupakan aparatur profesional yang kompeten berorientasi pelayanan publik dan loyal kepada negara dan aturan perundang-undangan. Berikutnya adalah implementasi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang pertama, ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas. Sering saya bicarakan bahwa ASN sekali lagi tidak boleh mengintervensi atau tidak boleh terikat pada kepentingan politik. Kita harus netral, karena yang kita layani adalah masyarakat. Kepentingan publiklah yang harus kita utamakan. ASN harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi kepada
kepentingan publik. Di sini harus loyal kepada negara dan aturan perundang-undangan. Sekali lagi, pelayanan publik yang menjadi nomor utama. Yang berikutnya adalah ASN harus berintegritas tinggi dalam menjalankan tugasnya, memancarkan kewibawaan dan kejujuran setiap atau sebagai wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. ASN harus menjadi contoh dan teladan di tengah masyarakat sebagai insan yang memiliki integritas dan memiliki sopan santun dalam menjalankan sebagai aparatur sipil negara. Berikutnya adalah ASN sebagai pelayan publik. Yang pertama, ASN harus sangat profesional, ya, mengimplementasikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi tersebut. Berikutnya, ASN yang melayani publik, segala bentuk pelayanan sektor publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita harus melayani. Dan di sini ASN berintegritas tinggi. Berdasarkan pasal 5 UU ASN ada 12 kode etik. 12 butir itulah yang harus dipenuhi oleh ASN. Berikutnya adalah implementasi ASN profesional dan melayani yang berintegritas tinggi. Meliputi apa saja yang disebut sebagai standar pelayanan minimum yang harus dipenuhi oleh penyelenggara, ya. Kepuasan pelanggan atau konsumen atau masyarakat menjadi tolak ukur pertama atau utama kita menjadi seorang aparatur sipil negara. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN sebagai pemersatu bangsa diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 66 Ayat 1-2 terkait sumpah dan janji ketika diangkat. Dan harus sepenuhnya setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, negara dan pemerintah. Berikutnya adalah ASN menjaga kondisi damai, senantiasa ikut menjaga kedamaian dan menjadi teladan di masyarakat. Peran PNS atau ASN dalam menciptakan kondisi damai inilah yang harus selalu ditunjukkan bahwa ASN adalah netral, dalam artian tidak memihak kepada satu kelompok atau golongan tertentu, selalu berlaku adil dalam melayani, tidak memandang ras, budaya, suku, dan lain sebagainya. Terima kasih saudara-saudara sekalian sudah mendengarkan saya dalam meresum pada video kali ini tentang apa pentingnya nasionalisme, gunanya untuk apa, dan kita harus seperti apa. Semoga kita selalu menjadi manusia-manusia atau rakyat Indonesia, bahkan aparatur sipil negara yang selalu cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Maju.